bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan membacanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berbahagia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, masih di suasana tahun baru. Saya berharap kita tetap semangat, tetap optimis di dalam kita memasuki tahun 2021. Walaupun situasi sekarang sepertinya tidak memungkinkan, tetapi kita percaya apa yang menjadi tema kita, Immanuel, Allah beserta kita, itu sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak memungkinkan. Mungkin apakah ke depan semakin baik atau semakin terpuruk, tetapi yang terpenting yang ingin saya mengawali di tahun 2021, kita ingat apa yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah mendengar tentang janji Tuhan. Bagaimana meraih janji Tuhan itu di dalam masa-masa situasi yang seperti ini? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya, kita diminta untuk dapat melihat segala sesuatu, Bapak Ibu, dengan kacamatanya Tuhan.
Sebagai orang percaya, ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita melihatnya dengan cara pandangnya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kalau kita melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua yang terjadi adalah sekehendak Tuhan, seizin daripada Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi sebuah kebetulan saja. Kita sudah diingatkan untuk hal seperti itu. Pada pertemuan pertama persekutuan rumah tangga, saya mengatakan, Bapak Ibu dalam memasuki tahun 2001, apa yang Bapak Ibu bawa? Apa yang Bapak Ibu sedang persiapkan? Ya. Nah, kita diingatkan Bapak Ibu, saya ingin menegaskan kepada setiap kita Bapak Ibu bahwa Tuhan itu selalu punya rencana dalam setiap yang kita alami. Dan jangan pernah bergeser. Ya. Apa itu? Sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah sikon apapun, jangan pernah itu kita terkoyak. Tetapi faktanya Bapak Ibu, apa yang seharusnya bagi kita orang percaya yang saya katakan tadi, tidak demikian. Ya. Yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya ketika menghadapi sebuah situasi kondisi yang buruk, apa yang selalu yang menjadi responnya? Biasanya protes. Ya protes. Mengapa dia alami seperti ini? Timbul berbagai pertanyaan yang muncul, yang keluar. Kita mungkin bertanya, mengapa ini terjadi? Ya, mengapa ini terjadi dalam kehidupanku? Mengapa Tuhan izinkan semuanya? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita ketika kita menghadapi situasi yang mungkin tidak mengenakkan seperti itu. Bapak Ibu, kita tidak mengerti bahwa sebenarnya ada berkat yang Tuhan sediakan di balik semua permasalahan itu. Saya mengajak kepada setiap kita harus mengalami apa yang namanya sebuah terobosan. Ya, yang dapat meraih apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang sudah Tuhan rancang dalam kehidupan setiap kita. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita mengalami sebuah terobosan dan melihat bahwa Tuhan itu telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal 11 ayat 11, coba perhatikan di sana. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu
Walaupun usianya sudah lewat, mereka karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan kita melihatnya dalam segala aspek kehidupan yang terjadi itu dengan mata iman, ya, dengan percaya. Nah, dari kisah Abraham sadar bahwa dirinya secara fisik dan istrinya pun itu sudah tidak mungkin untuk memiliki anak, untuk memiliki keturunan. Karena usianya sudah tidak memungkinkan untuk bisa menurunkan, untuk melahirkan anak. Karena memang usianya yang sudah lanjut. Tetapi Bapak Ibu, dia belajar melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapi apa ya yang telah dijanjikannya. Ini yang saya ingin mengajak supaya kita ketika kita ada di tahun 2021, Bapak Ibu, fenomena terjadi macam-macam. Kita masih tetap kuat, ya, memegang apa yang menjadi janji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya kepada Abraham secara khusus untuk memberikan seorang anak. Kalau kita melihat dalam Kejadian 12, Tuhan berjanji kepada mereka, ya. Ketika dipanggil, bagaimana ada sesuatu yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tetapi Bapak Ibu, janji Tuhan kepada Abraham untuk memberikan seorang anak. Nah, di dalam pembacaan kita Bapak Ibu di sini, Abraham mengandalkan imannya untuk melihat apa yang Tuhan sediakan jauh di depannya. Sehingga pada akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikannya. Saya percaya Bapak Ibu kita belajar bersama-sama melalui gereja Tuhan di tempat ini. Melalui kebersamaan kita dalam kita berhimpun, bersekutu bersama-sama. Proses itu mengajarkan kepada kita. Kita selalu berdoa, kita selalu memohon kepada Tuhan. Ketika kita tetap memandang, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita akan mengalami, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Seperti apa yang dilakukan kepada Abraham. Mari, apa yang menjadi pesan di sini Bapak Ibu? Mari melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Apapun yang sedang terjadi. Bapak Ibu, hari-hari ini saya mendengar banyak teman-teman saya juga yang sedang masuk isolasi. Saya mendengar informasi ada di sana sini ada gejala-gejala yang terjadi. Bapak Ibu, saya jujur dalam beberapa waktu ini bergumul sebenarnya melihat situasi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melihat sebuah keadaan, melihat situasi yang seperti, rasanya kita benar-benar secara manusia kita takut. Tetapi saya diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini dari kisah Abraham.
dari apa yang menjadi satu perjalanan kita, Bapak. Mari, sekali lagi ketika kita memasuki tahun yang baru, kita biar mengalami sebuah terobosan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu tidak hanya sebuah janji, ya, tidak hanya sesuatu yang hanya kedengarannya bagus di telinga kita. Kalau kau terjadi sesuatu dalam kehidupanmu, mari lihat dari sisi Tuhan, ya, dari kacamata Tuhan, dari pandangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita di tengah-tengah situasi apapun, maka kita harus ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ada caranya Tuhan. Ada hal yang Tuhan bisa kerjakan. Yang kedua yang harus kita kerjakan, mari kita belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Kisah daripada Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, maka bangunlah ia. Ia di sini siapa? Elia. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makan itu Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni ke Gunung Horeb. Dalam kisah itu Bapak Ibu, kalau kita membaca secara lengkap, setelah mengalahkan Nabi Elia setelah mengalahkan 450 orang nabi-nabi Baal, Nabi Elia itu mendapatkan ancaman dari Isabel. Isabel sangat marah atas perbuatan Elia. Dan Isabel ingin membalasnya. Isabel ingin membunuh daripada Nabi Elia. Ketika Isabel mengancam seperti ini, Bapak Ibu, naluri daripada Nabi Elia, kemanusiaannya, dia menjadi sangat takut. Akhirnya apa? Dalam kisah di situ, dia kabur ke padang gurun. Bagaimana 450 Nabi Baal dia bisa kalahkan, ya, atas penyertaan Tuhan. Tetapi ketika mendengar ancaman daripada Isabel, dia menjadi takut. Dia menjadi lemah. Dia kabur ke padang gurun. Di sana, dia merasa putus asa. Dan diceritakan, disaksikan, dia ingin mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi sebuah ancaman, ketika kita menghadapi sesuatu seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia, mungkin tidak dibunuh. Seringkali yang terjadi, Bapak Ibu, kita ini larut dalam satu masalah. Lebih parahnya, kita seringkali menenggelamkan diri kita dari segala keterpurukan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apa komitmenmu di tahun 2021? Apakah engkau menghadapinya dengan sesuatu yang optimis, dengan semangat yang menyala-nyala, kira-kira begitu? Atau engkau sudah mulai terpuruk? Atau engkau sudah mulai menenggelamkan diri dengan masalah-masalahmu yang ada? Elia takut, ingin mati.
Siapa yang ingin mati? Ada yang ingin mati? Tidak kan? Jangan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, jangan sampai kita kemudian terpuruk dan kita menenggelamkan diri dari segala keterburukan kita. Bapak Ibu perhatikan, dalam kisah itu, ketika Nabi Elia mengalami sebuah keterpurukan, dia mengalami sebuah keputusasaan, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong hambanya ini. Tuhan menyampaikan sebuah pesan kepada Nabi Elia. Disuruh apa? Bangun. Bangun! Bangkit! Dari apa? Dari keterpurukan. Kalau engkau melihat sebuah keadaan situasi yang seperti ini, apapun persoalan dalam kehidupan kita, bahasanya sebuah keterpurukan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bangun, kita tidak akan bangkit, maka kita tidak akan bisa, Bapak Ibu, menghadapi kehidupan kita ke depan yang mungkin akan lebih berat tantangan yang kita harus hadapi. Sebab itu Tuhan menyampaikan pesan kepada Elia untuk bangun, untuk bangkit dari sebuah keterpurukan. Ada satu misi, ada sebuah tugas-tugas yang besar yang Tuhan sediakan baginya. Tapi kadang-kadang kita tidak. Kita hanya berdiam diri. Kita hanya menenggelamkan diri dengan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Saya sungguh berharap di tahun yang baru, di awal tahun baru, tidak ada muka-muka muram. Ya. Coba tengok wajah teman kita, apakah dia wajah-wajah keterpurukan atau seperti apa? Ya. Bangun! Pesannya itu, bangkit. Ya. Bapak Ibu, jangan mau diintimidasi dengan ancaman, dengan apapun namanya. Ingat kepada apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Bapak Ibu, tidak cukup kita menyadari ya apa yang sudah Tuhan sediakan di balik setiap masalah yang kita alami. Tidak cukup kita sadar tentang itu. Tetapi yang penting yang diingatkan kepada setiap kita, apa itu? Kita harus bangkit. Kita harus bangun. Kita harus bangkit dari kesedihan kita. Kita harus bangun dari kekecewaan kita. Kita harus bangun dari sakit hati kita. Dari sebuah keputusan-keputusan yang kita alami, keputusasaan yang kita alami. Kita harus bangun, bangkit. Lepaskan, tinggalkan segala perasaan. Ya, semua itu bangun dan bangkit untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ingat, ada perkara-perkara besar yang telah Tuhan sediakan bagi engkau, bagi saya ketika engkau mau bangkit, mau bangun dari segala keterburukan yang ada dalam kehidupan. Kalau kau ingin mengalami sebuah terobosan untuk meraih janji daripada Tuhan, ini satu pesan kepada setiap kita. Bangkit, bangun dari segala keterpurukan. Yang terakhir, Bilangan 14 ayat 7 sampai 8. Bilangan 14, 7 ayat 8. Dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel,
Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kisah tentang bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengirimkan 12 pengintai untuk melihat sebuah keadaan di sana. Ceritanya, setelah 12 pengintai itu pergi mengintai ke tanah perjanjian, 10 orang mengatakan bahwa negeri itu diduduki oleh banyak orang-orang yang gede. Diduduki oleh para raksasa, kata di situ ya. Dan tidak mungkin untuk dikalahkan. Saya tidak tahu nanti apakah Butono waktu membuka di sini, apakah ada pengintai yang datang ke tempat ini? Dikirimkan. Apakah tempat ini layak atau tidak? Orang-orangnya seperti apa seperti itu? Tetapi waktu orang Israel mau masuk tanah perjanjian, ada 12 pengintai. Ya. Dan ketika kembali, 10 orang mengatakan bahwa negeri itu tidak mungkin. Tempat ini tidak mungkin untuk diduduki. Karena ada orang-orang yang kuat. Ada orang-orang yang hebat seperti itu. Dan tidak mungkin untuk dikalahkan. Tetapi Bapak-Ibu hanya 2 orang pengintai, ya, Yosua dan Kaleb, yang tetap berkeyakinan bahwa Tuhan pasti akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan bisa merebutnya, ya, dari tanganmu. Bapak Ibu, saya ingin mengajak di situasi yang seringkali membuat kita pesimis. Saya mau berkata, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Tuhan telah menyediakan berkat-Nya kepada kita. Walaupun Bapak Ibu, saya sudah berkata pada awal tahun, di akhir tahun 2020 Bapak Ibu, bahwa penyertaan Tuhan jangan pernah diartikan itu tidak ada rintangan. Bukan artinya penyertaan Tuhan menyertai, jangan diartikan bahwa tidak ada sebuah rintangan. Tidak ada masalah, tidak. Ya. Walaupun demikian, sekali lagi Bapak Ibu, ada rintangan, ada tantangan yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Gak apa-apa lah, kita sedikit menangis ketika kita menghadapi rintangan itu. Dan bisa rintangan itu juga akan membawa sebuah duka kepada kita. Tetapi selalu ingat Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Bangsa Israel, kalau kita melihat sebuah kisah, dibawa oleh Tuhan, berputar-putar di padang gurun Bapak Ibu selama 40 tahun. Saya berada di sini hampir 21 tahun. Saya merasakan bagaimana, kita bersama-sama merasakan bagaimana sulitnya, sukarnya dalam mencapai apa yang menjadi janji Tuhan. Ya. Ketika kita diizinkan, kita sudah ibadah, ya, kita sudah nggak boleh ibadah di sini, kita harus pindah di kecamatan, kemudian di desa, kemudian terakhir itu di Cirebon, akhirnya kita datang lagi ke tempat ini. Kita berputar-putar di bawah seperti itu. Sedih, menangis, dan banyak hal seperti itu. Ya. Nah,
Tetapi Bapak Ibu, jangan kemudian kita menjadi takut akan berbagai rintangan yang ada. Pengalaman kita bersama mengajarkan kepada kita, dan saya berharap membawa kita semakin mengenal, ya, semakin yakin dengan apa yang selalu Tuhan katakan kepada setiap kita. Jangan takut dengan rintangan itu. Ya, percaya bahwa tangan Tuhan menuntun kepada kita sebuah kemenangan yang Tuhan janjikan. Yakin Tuhan selalu menolong kita. Ya, lihat janji Tuhan dengan mata iman. Bangkit dari segala keterpurukan kita. Dan raih apa yang menjadi janji Tuhan yang disediakan kepada kita. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya mengajak sungguh-sungguh bersama-sama di dalam kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tidak ada semua yang mengerti tentang apa yang akan terjadi ke depan. Apakah dengan adanya vaksin yang akan nanti kita terima, diberikan oleh pemerintah kepada kita, apakah akan membebaskan kita dari semua persoalan? Tidak ada yang tahu. Tapi hanya yang kita tahu satu. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang berjanji kepada setiap kita. Mari kita raih, kita dapatkan itu. Kalau engkau menghadapi segala keterpurukan, ketantangan, satu pesan, mari jangan kemudian kita menjadi lemah. Bangun, bangkit. Lihat segala sesuatu dengan pandangan daripada Tuhan. Sesulit apapun yang terjadi di tahun ini, Bapak Ibu, saya sungguh bersama-sama. Karena iman, kita akan menang. Karena iman yang kita punya, kita akan meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.